Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Tulaini Nasution dengan NIM 2205113190. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori intertekstual dan menganalisis 3 skripsi interteks, melihat persamaan perbedaan dalam masing-masing skripsi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu teori intertekstual, tapi di sini saya jelaskan poin pentingnya saja. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan ataupun sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Baiklah, langsung saja kita menganalisis skripsi yang pertama yang judulnya Analisis Intertekstualitas Cerpen Surat dari Emak karya Yul Hasni dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS oleh Mona Murnitasari. Analisis intertekstualitas cerpen Surat dari Emak karya Yul Hanis dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS yang ditulis oleh Mona Murnitasari. Pertama, landasan teoritis yang berisi tentang pengertian intertekstual. Yang kedua, langkah kerja intertekstual. Yang ketiga, pengertian cerpen. Yang keempat, ciri-ciri cerpen. 5. Unsur intrinsik cerpen yang berisi tema, pernokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Yang keenam, cerpen Surat dari Emak dan pengarangnya. Yang ketujuh, cerpen Perempuan Perkasa dan pengarangnya. Selanjutnya, kerangka konseptual dan pernyataan penelitian. Kedua, hasil dan pembahasan penelitian yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis data. Ketiga, jawaban pernyataan penelitian. Kelima, diskusi hasil penelitian, dan yang terakhir, keterbatasan. Baiklah, adapun yang menjadi simpulan bahwa intertekstualitas antara cerpen Surat dari Emak karya Yul Hanis dengan cerpen Perempuan Perkasa karya Nasib TS memiliki persamaan dan perbedaan dalam bentuk penceritaannya. Persamaannya terletak pada aspek tema, yaitu menentang ketidakadilan yang dialami oleh tokoh utama. Tokoh utama dalam kedua cerpen yaitu seorang ibu. Persamaan kedua terletak pada penokohan dan perwatakannya berdasarkan peranan dan fungsi tokoh dalam cerita. Peranan tersebut dapat dilihat melalui tugas masing-masing setiap tokoh, seperti seorang ibu pada kedua cerpen mempunyai peran sebagai seorang ibu yang sangat menginginkan sesuatu kepada anak, namun ditentang oleh anaknya. Selanjutnya, tokoh Aku dan Monza yang antusias dengan cita-citanya dan mengabaikan keinginan ibunya demi mewujudkan keinginannya. Sedangkan persamaan ketiga terletak pada alur tutup, yakni seorang ibu yang berorasi di kerumunan warga dan betapa terkejutnya seorang anak yang kebetulan bertugas di tempat kejadian. Perbedaan cerpen dari Emak karya Yul Hanis dengan cerpen Penemuan Perkasa karya Nasib TS terletak pada penokohan dan perwatakan, yaitu pada pekerjaan dan karakter tokoh yang dialami kelima tokoh dalam cerpen. Perbedaan kedua terletak pada latar dan selanjutnya alur. Alur campuran untuk cerpen Surat dari Emak dan alur maju untuk cerpen Perempuan Perkasa. Selanjutnya kita masuk ke skripsi yang kedua yang berjudul Kajian Intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman oleh Suryani. A. Kerangka fikir yang isinya 1. Kajian pustaka, 2. Novel sebagai karya sastra, 3. Unsur-unsur novel, 4. Kerangka pikir. Selanjutnya, metode penelitian yang berisi metode penelitian dan sumber data. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan yang membahas hasil penelitian dan pembahasan. Adapun simpulan dari skripsi itu ialah
pada kedua kajian intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman terdapat berbagai keterjaringan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, hubungan intertekstual tokoh utama kedua novel pada pembacaan penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh Zika dan Siti Hawa. Selanjutnya yang ketiga, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Virayaman memiliki sebuah kesamaan di mana pengarang menggambarkan sebuah pencintaan di masa sekolah. Selanjutnya kita akan menganalisis skripsi yang ketiga yang berjudul Analisis Unsur Intertekstual pada Antologi Cerpen Hikayat Suara-Suara karya Taufik Ikram Jamil dan implementasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA oleh Tri Yuhandika. Isi dari skripsi tersebut yang membahas kajian teori yang berisi intertekstual, yang kedua hakikat cerpen, yang ketiga antologi cerpen hakikat suara-suara, yang keempat implementasi pembelajaran. Selanjutnya membahas tentang kajian hasil penelitian yang relevan, dan yang C kerangka berpikir. Selanjutnya metode penelitian yang berisi A. Pendekatan dan jenis penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Data dan sumber data, D. Objek penelitian, E. Teknik pengumpulan data, F. Teknik keabsahan data, G. Teknik analisis data, H. Prosedur penelitian. Kemudian temuan dan pembahasannya yang berisi temuan penelitian yang berisi 1. Analisis unsur teks, 2. Analisis bentuk hipogram, 3. Analisis bentuk transformasi. B. Pembahasan yang berisi 1. Unsur intertekstual, 2. Pesan yang terkandung dalam cerpen, dan yang ketiga implementasi pembelajaran. Adapun kesimpulannya yaitu pada buku Antologi Cerpen Hikayat Suara-Suara karya Taufik Ikram Jamil dengan mengacu pada teori intertekstual Buhan Dirgayontoro, maka dapat ditarik simpulan yang pertama, pada analisis unsur intertekstual Antologi Cerpen Hikayat Suara-Suara karya Taufik Ikram Jamil ditemukan adanya bentuk teks hipogram dan bentuk teks transformasi. Berdasarkan bentuk hipogram ditemukan 12 karya yang menjadi teks hipogram, dan berdasarkan bentuk transformasi ditemukan 15 karya yang menjadi teks transformasi. Yang kedua, berdasarkan unsur intertekstual. Pesan yang dapat diperoleh melalui unsur intertekstual terbagi menjadi dua aspek, yaitu pesan berdasarkan aspek hipogram dan pesan berdasarkan aspek transformasi. Berdasarkan aspek hipogram, jalinan pesan yang dapat diperoleh yaitu suara merupakan harapan di setiap kehidupan manusia yang menjadi tanda jalinan kemanusiaan. Suara tidak hanya sebagai simbol pemberi semangat, namun juga sebagai simbol peristiwa kelam. Semua hal dan peristiwa mengenai suara tidak akan berguna ketika suara bertemu dengan kematian. Sedangkan berdasarkan aspek transformasi, pesan yang dapat diperoleh yaitu jalinan peristiwa suara sebagai penanda kehidupan manusia, mengingatkan kita tentang kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Diawali dengan kisah kematian suara dan diakhiri dengan suara kokok ayam jantan di pagi hari, khususnya menjelang subuh, menjadi suara panggilan menjumpai Tuhan.
Suara memberikan pesan dan catatan sejarah kemanusiaan yang mengingatkan kita untuk mengawali segala sesuatu dengan Sang Pencipta. Yang terakhir, berdasarkan implementasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian penelitian sebagai bahan ajar, kesesuaian isi konten antologi cerpen hikayat suara-suara sebagai bahan ajar dan memberikan pemahaman fiksi secara mendalam terhadap peserta didik. Penelitian ini dapat diimplementasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di jenjang sekolah menengah atas, khususnya pada kelas 11 yang mana penelitian ini sesuai dengan silabus kurikulum 2013 dan kompetensi dasar 3.11 berupa menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.